Hai, selamat datang kembali di Meja Rantak bersama gue, Fareza Nanda Putra dan Kenneth Leo. Hari ini kami kedatangan salah satu orang yang sangat inspiratif dalam hal pelayanan dan merupakan seseorang yang memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Walaupun banyak orang mengalami kesulitan nih pada masa pandemi, beliau tetap aktif dalam melakukan kegiatan sosialnya. Langsung aja dah tanpa basa-basi nih, kita sambut Mr. Dave Setiadi. Halo, Sir. Halo Pak Reza, halo Kenneth, apa kabar kalian? Baik dong Pak. Baik, Sir. Baik, puji Tuhan, sehat-sehat ya? Sehat. Bapak gimana? Sehat. Pak, saya sedikit pegel-pegel, biasa habis jogging, habis lari nih akhir-akhir ini nih. Oke. Minta urutin. Nah, kalau ngurutin saya takut ini, takut keterusan. Waduh. Oke. Daripada keterusan kita lanjut aja deh ini. Lanjut. Pak, sebenarnya saya bingung nih. Manggilnya tuh enaknya Sir atau Pak ya? Saya bingung. Gini, Pak aja deh, Pak. Pak. Kalau Pak, Sir Kenneth tuh Sois. kayaknya Sir kayak lagi goyang dangdut gitu, Sir gitu. Pak aja deh. Iya. Pak aja ya Pak. Iya, Pak aja. Gak usah so internasional, Nat. Kita kan Iya, masuk Indonesia apes. banget lah. Jadi guys, fun fact nih, Mr. Pak Dave ini adalah guru olahraga kami pada saat kami SMA. Oke. Ya gak tuh? Bener gak tuh Pak Dave? Saya akuin nggak ya, berhubung kalian nggak pernah remet, ya saya akuin deh. Boleh gitu diakuin. Kenneth pernah remet nggak ya, Kenneth ya? Oh enggak kok Pak, jangan bongkar-bongkar aib dong. Oh, nggak pernah ya? Oke. Ya udah nih Pak, aku langsung tanya aja nih ya. Silakan. Hal apa sih yang membuat Pak Dev terjun di dunia olahraga dari sekian banyak pekerjaan yang ada di dunia ini? Wah, ini pertanyaan yang menarik nih. Apa yang membuat saya milih olahraga gitu ya? Iya benar. Iya, Aduh. betul sekali Pak Dave. Kayaknya karena nggak ada pekerjaan yang lain milih saya kali ya. Kayaknya karena saya nggak punya kemampuan lain kali ya. Waduh. Enggak Dibagi gitu. rata Pak sama Tuhan. Iya betul, semua orang punya bagian masing-masing. Nah kalau pertanyaannya itu semuanya sih berawal dari hobi ya, Kenneth. Semua berawal dari hobi. Saya itu waktu SMA mikir, kira-kira saya nanti pas kuliah mau ngambil apa ya. Terus setelah saya kuliah saya mau kerja apa gitu. Nah saya itu orangnya yang nggak mau ribet gitu. Maksudnya saya mau menjalani apa yang saya suka. Nah kebetulan saya suka olahraga itu dari kecil. Saya dari SD itu sudah nonton bola tuh begadang-begadang tuh, Pak Reza, Kenneth. Jam 3 pagi saya bangun karena saya suka banget sepak bola. Tim kesukaan saya tuh The Red Devils, Manchester United. MU. Nah, Baru saya tuh menang ya, baru menang. Iya dong, 6-2 dong. Kado Natal itu buat fans MU. Kado Natal 6-2, baru itu sih permainannya bagus nih tahun ini. Kemarin pas banget. Akhirnya. Iya, saya suka olahraga dari kecil. Nah, saya itu sebenarnya dari kecil tuh sukanya sepak bola. Kenal basket justru pas saya SMP kelas 3 lah, ya, kelas 9 gitu, baru SMA. Nah, saya mikir tuh pas SMA, saya mau jadi apa ya nanti ya, pelajaran-pelajaran yang eksak gitu, kayak kalian anak IPA ya. Wah, saya nggak suka tuh, saya nggak masuk tuh, matematika, fisika, apa segala macam saya nggak suka. Hitung-hitungan. IPS juga ketemunya hitung-hitungan kan, ekonomi segala macam saya juga nggak suka. Akhirnya saya mikir, saya sukanya olahraga, jadi apa ya? Saya mau jadi atlet. Ya, tapi jadi atlet nggak kesampaian. skillnya kurang. Ya, jadi atlet nggak kesampaian nih. Skillnya kurang. Nah, saya masuk ke itu universitas, salah satu universitas negeri ya di Jakarta. Dia ada fakultas olahraganya. Ya udah saya daftar ke sana. Nah, di fakultas olahraga ini banyak kemungkinan tuh, Kenneth, jadi atlet, jadi instruktur, jadi coach gitu ya. Tapi karena itu fakultas pendidikan, ya mentok-mentok jadi guru.
Jadi guru olahraga deh. Gitu deh. Oke. Jadi pertanyaan pertamanya nih Pak Dev. Jadi pengalaman yang paling Bapak ingat tuh apa Pak selama berkecimpung di olahraga Pak? Selama jadi pelatih, selama jadi guru. Oke, ditanya pengalaman ya. Saya sih yang paling saya ingat jangan jadi guru deh, jadi pelatih aja deh ya. Karena selain saya jadi guru, saya juga pelatih di tempat sekolah saya ngajar. Nah, pengalaman yang membuat saya paling berkesan, yang paling saya ingat, dan bikin saya merasa itu adalah pengalaman yang berarti banget buat hidup saya ya, khususnya sebagai pelatih atau guru gitu. Yaitu pengalaman saat anak-anak saya di jenjang SMP ya, ini tim basket putri di jenjang SMP, ini mereka bertanding, ada pertandingan lah, ada perlombaan ya. Nah, waktu itu di salah satu sekolah juga di daerah BSD, Tangerang. Nah, saat itu kami ikut kejuaraan dan kami harus bertanding di hari Minggu. Nah, entah kenapa kok ada ya pertandingan di hari Minggu. Nah, hari Minggu itu yang kita sama-sama tahu, itu adalah hari kita, waktu kita untuk beribadah, ya untuk pergi ke gereja untuk beribadah. Nah, anak-anak bingung ya, anak-anak juga nggak tahu nih mau ikut tanding atau mau ibadah gitu ya. Mereka tanya ke saya dan saya pun jujur aja juga bingung saat itu. Saya harus bilang ke anak-anak, oke, nanti saya pikirkan dulu, nanti saya umumkan gitu. Jadi itu di hari Minggu kita harus tanding. Nah, saya bergumul gitu ya. Apakah saya harus milih bertanding ya, tapi kalau saya bertanding nanti anak-anak nggak beribadah, saya pun nggak beribadah ya, atau saya harus beribadah tapi kita nggak bertanding, ya udah kita gugur gitu ya, nggak bisa lanjut pertandingan. Nah, setelah saya pikir, setelah saya gumuli gitu ya, saya akhirnya umumkan ke anak-anak, oke, kita akan tetap bertanding ya, kita akan tetap bertanding di hari Minggu. Kita berangkat ke tempat pertandingannya. Anak-anak juga berangkat waktu itu, tapi saat sebelum mulai bertanding, saya berikan pemahaman kepada anak-anak. Saya kumpul dulu dengan anak-anak, saya bilang kepada mereka ya bahwa kenapa saya pilih bertanding, ya kenapa kita tetap bertanding, dan bisa dibilang waktu itu kita nggak beribadah gitu ya. Nah, kenapa saya pilih bertanding? Nah, saya jelaskan pada anak-anak, kita hari ini memang bertanding, tapi kita nggak meninggalkan ibadah. Kita tetap bertanding dengan menyerahkan sepenuhnya pertandingan ini buat Tuhan. Apalagi kalau kita bisa menang. Ya, kita menang bukan untuk kita, bukan untuk tim ini, bukan untuk sekolah ini, tapi menang untuk Tuhan. Nah, buat saya, mereka bertanding sekaligus mereka beribadah. Nah, puji Tuhan saat itu mereka menang. Ya, itulah yang membuat pengalaman saya paling nggak bisa saya lupakan. Gitu. Ini sekarang saya jadi merinding lagi nih. Karena saya ingat, jujur aja, saat itu anak-anak bertandingnya gila banget. Karena hari Minggu. Ya memang ada beberapa anak, ada 2 anak kalau nggak salah sih ya yang nggak diizinkan. Karena mungkin ada pelayanan atau ibadah. Tapi buat saya saat itu anak-anak sudah bertanding, sekaligus mereka beribadah, sekaligus mereka memuliakan nama Tuhan. Itu sih, Pak Reza, Kenneth. Keren. Terus menang nggak tuh, Sir? Menang. Akhirnya kita lolos ke semifinal. Itu kita tanding di... kita lolos semifinal, terus kita masuk final, kita juara 1. Wow. Fareza, keren banget. Apa, Net? Kalau kalah nggak bakal diceritain itu, Fareza. Oh iya. Iya, kalau kalah mah nggak bakal diceritain lah. Malu kali. Kalau kalah mah yang SMA, kalah mulu. Aduh. Tapi gini, anak-anak gini. Dalam pertandingan, dalam olahraga itu kalah menang sih sebenarnya biasa sih, Ja. Apalagi menang itu bonus. Ya kalah ya memang mungkin belum waktunya untuk menang. Ya. Tapi yang terpenting kalau saya mengajarkan ke pemain-pemain, ke murid-murid ya, dalam kita
bertanding ya, ada sesuatu yang harus kita ambil. Jangan cuma menangnya aja. Tapi ada sesuatu, entah itu nilai-nilai, entah itu pengalaman, yaitu yang paling berharga. Karena apa? Kalau kita menang, kita juara, kita dapat apa sih? Trofi, piala, uang gitu ya, sertifikat. Itu kan benda yang semuanya akan habis, akan hilang. Trofi SMP tuh kemarin dalam 2 tahun berturut-turut dapat 9 trofi kalau saya nggak salah. Wih, Saya juga kan sombong. iya. Gila, keren. Sumpah. 9, Pak. Iya, 9. 9, betul. Kalau nggak salah yang Gila, juara anjir. satunya 4, runner up-nya 5 deh kalau nggak salah ya. Nah, tapi kan itu disimpan di lemari. Ya, betul nggak? Disimpan di lemari sekolah. Benar. Betul. Nah, nanti lama-kelamaan ada lagi piala-piala baru. Piala yang lama pasti kan dipindahkan entah ke gudang, entah kemana. Dan itu hilang. Uang hadiahnya. Ya, anak-anak kemarin uang hasil hadiah mereka dibagi rata tuh. Ya, saya nggak tahu dapatnya berapa-berapa. Terus uang kan habis dipakai kan. Nah, Iya. terus sertifikat. Oke, mungkin bisa bermanfaat buat nanti masuk ke perguruan tinggi. Tapi itu kan barang. Ya, terus apalagi yang didapat? Piagam dan medali. Itu barang juga. Tapi yang namanya nilai, pengalaman, ya, itu yang akan kita bawa, pemain bawa sampai mereka nanti dewasa. Saya masih ingat ketika saya dulu main di jenjang SMA, ada pengalaman apa yang saya dapatkan, saya masih ingat. Tapi saya udah lupa tuh pialanya di mana, sertifikatnya di mana, medalinya di mana. Mungkin udah jadi rongsokan kan, mungkin udah jadi karatan. Gitu. Itu sih yang penting, bukan soal menang atau kalah, tapi ada sesuatu yang bisa kita ambil dari perlombaan atau kejuaraan. Gitu, Ja. Mantap. Itu kata-kata emas. Keren. Kata-kata emas. Dari Mr. Dave. Dicatat guys, dicatat. Dicatat, guys. Tapi ini biasanya cowok-cowok kalau tanding suka pamer skill biar dapet pacar nih Pak. Gimana nih Pak? Kalau cowok tanding gimana maksudnya? Biasanya cowok-cowok kalau tanding suka pamer skill biar dapet pacar. Iya, itu normal. Normal aja sih. Itu Buat normal saya ya? sih, ya apalagi anak basket cowok itu, wah, itu pasti, maaf nih ya, sejelek-jeleknya anak basket, dia tetap idola. Karena basket, iya, sejelek-jeleknya anak basket. Pareja itu. Bukan Pak Reja ya, Pak Reja mendingan lah. Oh, oke. Saya diakuin. Makasih. Sejelek-jeleknya anak basket, tapi ketika dia di lapangan, itu pasti jadi idola. Karena apa? Aura di basket itu, apa ya, buat saya aura yang keren gitu. Ya, lihat deh anak basket, pakai jersey basket, sepatu basket yang keren-keren, dia lagi pemanasan, wah udah bawaannya udah keren aja deh. Jadi anak basket wajar aja sih tebar pesona ya, atau apa segala macem. Ya, cewek-ceweknya juga mau kok ditebar pesonain. Gitu. Nggak salah sih. Nggak salah. Bagian dari pengalaman sih. Cuma poin saya gini. Jangan sampai lebih banyak tebar pesonanya daripada skillnya. Bener. Bahaya. Jangan sampai lebih banyak tebar pesonanya daripada skillnya. Karena nanti skillnya akan hancur akan hancur sama tebar pesonanya. Tebar pesona nggak apa-apa, cuma jangan sampai melebihi skillnya. Gitu. Dengerin Net. Iya, berarti ada takarannya gitu ya. Gak boleh berlebihan. Kalau skillnya rendah gak boleh tebar pesona berlebihan. Iya, dikit-dikit aja. Jangan melebihi skill. Emang punya temen yang tebar pesona, Pak Reja? Kenneth ini? Gak ada, mana ada. Kenneth kan bukan anak basket. Bukan, saya anak futsal. Oh, futsal. Kirain ada gitu di sekolah kalian yang tebar pesona. Nggak ada, anak IPK mah. Gurunya aja, gurunya nih, Pak Dev. Gurunya tebar pesona. Iya. Aduh. Okay. Saya nggak tebar pesona, saya cuma sombong aja dikit. Oh, pelatih sombong ya, pelatih sombong. Iya, emang pebasket aja yang sombong. Pelatih juga boleh dong. Oke. Kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Nih, Mbak. Pelatih, jadi guru juga. Nah, di situ kami menyimpulkan, Pak,
Bapak tuh kayak concern banget nih sama pendidikan. Nah, menurut Bapak nih, kenapa pendidikan itu penting, Pak? Oke, good question nih. Ini pertanyaan keren ya. Kenapa sih pendidikan itu penting? Ya, menurut pemahaman saya, buat saya pendidikan itu adalah sumber dari kehidupan itu sendiri. Ya, karena masa depan seseorang, kemudian cita-cita seseorang itu dimulai dari pendidikan. Ya, kalau kita tidak menganggap pendidikan itu penting, ya buat saya, orang itu nggak akan punya masa depan. Orang itu nggak akan punya cita-cita yang baik. Ya, oleh sebab itu pendidikan itu adalah penting, karena itu adalah modal awal, modal dasar kita untuk kita boleh menggapai impian kita, cita-cita kita, tujuan kita di depan. Jadi buat saya pendidikan adalah kehidupan itu sendiri. Gitu Pak Reza. Oke, mantap. Berarti pendidikan itu kehidupan itu sendiri dan pendidikan itu kayak modal kita ya, Pak? Iya, betul. Oke. Nah, selama ini kan menurut Bapak pendidikan itu penting nih, Pak. Nah, dari sisi mana Bapak kayak matanya tuh kayak terbuka gitu, kenapa pendidikan itu penting? Dari kapan tuh Pak kira-kira? Oke, saya dulu mau masuk kuliah, saya lulus SMA itu bisa dibilang saya hampir tidak melanjutkan pendidikan ke universitas. Karena saat saya SMA itu papa saya harus pensiun, dalam arti kehilangan pekerjaan, dan saya bisa dibilang ya tidak punya biaya untuk berkuliah gitu ya. Nah, tapi saat itu saya berpikir, kalau saya hanya lulusan SMA, masa depan saya akan seperti apa? Saya akan bekerja sebagai apa dengan lulusan SMA ya. Nah, saat itu saya ditawari untuk kerja di sebuah pabrik gitu ya. Cuma saya memutuskan untuk tidak menerima tawaran itu. Nah, saya putuskan saya ingin tetap niat untuk kuliah. Ya, untuk kuliah. Nah, saya daftar di Fakultas Olahraga, salah satu universitas negeri ya di Jakarta, di Fakultas Olahraga. Karena apa? Itu yang paling murah. Jadi universitas negeri itu adalah universitas yang dapat subsidi dari pemerintah dan biayanya bisa dibilang murah. Saya ikut tes karena saya mikir apa sih kuliah yang gampang gitu ya, yang sesuai sama passion saya, yang sesuai sama kesukaan saya gitu ya. Kalau saya pelajaran itu ya pelajaran eksak ya matematika, fisika dan lain sebagainya saya nggak suka. IPS juga menghafal juga sulit, ekonomi juga sulit itu pelajarannya ya. Nah, saya akhirnya putuskan saya masuk ke jurusan olahraga karena itu yang sesuai yang saya suka. Akhirnya saya masuk ke jurusan olahraga karena saya sadar saya harus berkuliah, ya, saya harus masuk ke universitas supaya masa depan saya lebih baik ya. Nah, saat itu saya jujur aja orang tua saya nggak punya biaya ya, tapi saya nggak tahu bagaimana Tuhan bekerja saat itu. Orang tua saya entah pinjam sana, entah ada yang sumbang dan lain sebagainya, akhirnya saya bisa masuk kuliah. Ya, nah saya menjalani masa kuliah saya dengan penuh tantangan ya. Saat itu saya sambil bekerja, macam-macam saya kerjain, Pak Reza, Kenneth, yang saya jadi tukang ojek, antar jemput, ya, karena saya deket bandara rumah saya waktu itu saya jadi antar jemput karyawan di bandara. Kemudian saya sambil jadi kurir, ya kurir buku, ya itu ada salah satu universitas swasta, itu bukunya saya yang antar-antar tuh di daerah Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi itu saya yang antar. Terus saya juga jadi semacam supervisor lah untuk SPG itu di Giant, di Carrefour, di Hypermart, itu saya lakuin. Saat kuliah juga saya sambil ngelatih ekstrakurikuler, saya sambil jadi wasit, itu saya lakuin. Karena saya sadar, biaya kuliah saya harus perjuangkan juga. Makan sehari-hari, apa segala macam saya harus perjuangkan juga. Karena saya sadar pendidikan itu penting. Nah, jadi, kuliah saya jalani dengan begitu berat, begitu keras, dengan begitu berat perjuangannya, saya mampu berkuliah di Fakultas Olahraga saat itu. Karena saya sadar pendidikan itu penting.
Gitu ceritanya. Oke. Nah, Pak Dev nih, setelah saya mendengar perjalanan hidup Pak Dev untuk kuliah dan lain-lain, Iya. kira-kira sebesar apa sih Pak campur tangan Tuhan di kehidupan Bapak? Terus kayak bagaimana Tuhan nuntun Bapak sampai hari ini? Oke. Dalam menjalani pekerjaan Bapak, mulai dari masuk kuliah nih Pak sampai sekarang. Bicara soal campur tangan Tuhan ya, soal kehadiran Tuhan dalam hidup saya gitu ya. Kalau kita boleh ukur gitu ya, seberapa besar, saya nggak menemukan alat ukur. Saya nggak menemukan suatu alat yang bisa menimbang seberapa besar campur tangan Tuhan dalam hidup saya. Ya karena tak terhitung dan tak terhingga campur tangan Tuhan dalam hidup saya. Saya mau cerita sedikit, saat saya lulus kuliah, itu saya apply ya ke sekolah tempat saya bekerja sekarang. Nah ini ceritanya lucu sekaligus harus sih kalau menurut saya ya. Jadi saat saya apply itu, saya apply diterima untuk mengajar di sekolah internasionalnya, sekolah saya yang sekarang, ya sekolah internasionalnya. Nah saya berangkat ke sana, saya ketemu sama kepala sekolah, entah itu siapa pejabat di sana, saya ketemu di sana, kemudian saya dibawa ke lapangan untuk saya mengajar. Ya, wah saat itu anak-anaknya anak-anak SMA sih kayaknya ya, itu anak SMA. Saya ngajar sepak bola waktu itu. Nah, saya coba-coba mengajar pakai bahasa Inggris karena kan sekolah internasional ya. Tapi saya langsung dikerjain sama anak-anaknya. Udahlah Pak, nggak usah pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia aja. Karena mungkin bahasa Inggris saya ngaco kan. Wah, saya digituin tuh. Mental saya langsung jatuh. Waduh, ini anak rese-rese banget gitu kan. Udah usaha pakai bahasa Inggris. Iya, malah disuruh pakai bahasa Indonesia. Oke, sudah selesai saya ngajar, saya masuk ke ruangan kepala sekolah. Di situ ada 2 orang. Yang satu cewek, ibu-ibu. Yang satunya lagi bule, bapak-bapak. Nah, ini lucunya di sini. Nah, saya ditanya pakai bahasa Inggris. Saya jawab dengan PD-nya saya jawab. Ya, saya jawab 7 o'clock. Oh, ya, jam 7 pagi. Ya, in the morning. 7 o'clock in the morning. Saya jawab gitu. Dan saya lihat raut wajah si bule ini. Kayaknya dia merasa bingung gitu ya. Nah, ternyata yang ibu-ibunya kan ada di situ ya. Dia bilang ke saya, Pak, dia tanya ada berapa murid yang Bapak ajar saat itu. Waduh. Ya, saya ditanya berapa murid, jawabnya 7 o'clock. Ya, In the morning. Iya, in the morning. Ternyata mungkin dia jawabnya how many students gitu ya, mungkin ya, ada berapa murid gitu ya. Tapi yang saya dengar itu what time gitu ya, jam berapa kamu datang. Ya udah saya jawab 7 o'clock. Ya udah, saya yakin pasti saya nggak diterima. Ternyata betul. Singkat cerita ya udah saya nggak diterima. Ya belum masuk hitungan mereka untuk jadi guru di sana ya. Nah, udah saya pulang. Nah, ini singkat ceritanya beberapa hari kemudian itu handphone saya hilang. Dicuri orang. Ya, handphone saya hilang. Tapi saya nggak tahu kenapa, mungkin ini yang dinamakan Roh Tuhan bekerja dalam hidup kita ya. Saya masih percaya saat itu kayaknya saya diterima nih di sekolah itu. Akhirnya saya pinjam HP ibu saya telepon tuh kantor pusatnya. Saya telepon, apakah masih ada lowongan untuk guru olahraga buat saya? Nah, bagian SDM-nya bilang ke saya, ini dengan siapa? Saya bilang dengan David. Oh, ini Pak David. Ya ampun Bapak, dari kemarin kita coba telepon Bapak. Nah, ini saya merinding ya, anak-anak saya cerita ini. Dari kemarin saya telepon Bapak, bahwa di sini Bapak akan dites lagi. Ya, akan dicoba lagi untuk bisa mengajar di salah satu sekolah di BSD di Tangerang. Wah, saya gemeteran. Saya bilang, oke Bu, saya berangkat, saya akan tes lagi. Ya, coba kalau saat itu Tuhan nggak tunjukkan saya, nggak gerakan hati saya untuk telepon lagi, untuk tanya lagi. HP saya saat itu hilang. Saya pinjam HP orang tua saya. Ya sudah, akhirnya saya tes lagi, saya kerja keras lagi, saya datang lagi, tapi intinya waktu itu ini pakai bahasa Indonesia, jadi saya nggak salah lagi, nggak salah jawab. Nah, yang cerita, saya tes dan saya diterima.
Ya, buat saya itu pekerjaan Tuhan. Itu Tuhan yang menggerakkan saat itu. Nah, kemudian saat ini saya sudah masuk tahun ke-6. Banyak sekali campur tangan Tuhan, banyak sekali karya Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Kalau saya boleh bilang, kemampuan saya terbatas, keahlian saya juga masih jauh daripada yang baik, yang sempurna. Saya guru biasa, saya pelatih biasa gitu ya. Tapi ketika Tuhan ada bersama saya, Tuhan yang menguatkan saya. Tuhan yang memampukan saya sampai saya bisa bertahan memasuki tahun yang ke-6. Ya, jadi banyak sekali campur tangan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup saya, khususnya dalam perjalanan saya sebagai guru, sebagai wali kelas. Ya, kalau saya pikir bukan karena kekuatan saya sendiri, tapi karena campur tangan Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Gitu, Kenneth sama Pak Reza. Mantap, keren banget. Keren. Oke, nih Pak, ada pertanyaan tambahan nih. Baru kepikiran lagi nih pertanyaan. Nah, jadi kan kayak dulu kan Bapak sempat kayak nggak bisa kuliah karena terhalang oleh biaya, jadi Bapak harus bekerja sambil kuliah kan. Bapak sempat gak sih kayak nyalahin Tuhan lah istilahnya, kayak kenapa sih Tuhan, kayak pasti kan kayak teman-teman Bapak mungkin yang teman-teman Bapak mungkin dulu kuliahnya bisa langsung kuliah tanpa mikirin biaya dan lain-lain. Bapak sempat gak sih pernah ada kepikiran nyalahin Tuhan gitu karena kondisi tersebut? Iya, saya waktu itu di usia lulus SMA kan berarti 18 ya, 18 ke atas lah ya. Mungkin kalau pikir saya juga belum sedewasa sekarang gitu ya. Apa yang saya pikirkan saat itu masih ego pribadi. Saya juga sempat berpikir, waduh, begini banget sih ya, kenapa sih takdir saya seperti ini, kenapa sih gue harus susah gitu ya, orang tua udah nggak bekerja di saat gue butuh biaya buat kuliah gitu kan. Nah, saya sempat berpikir seperti itu. Tapi inilah yang kita sebut Tuhan bekerja dalam segala perkara gitu ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saat itu saya disadarkan, ya, siapa yang menyadarkan saya, siapa yang menyentuh hati saya untuk saya tidak menyalahkan Tuhan, yaitu kedua orang tua saya yang saya sayangi. Dan mereka berdua yang meyakinkan saya bahwa dalam segala kesulitan sekalipun, dalam segala kesusahan sekalipun, Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Ya, jadi saya masih ingat apa yang mereka sampaikan kepada saya. Ya, saya sempat menyalahkan Tuhan. Kenapa sih keadaannya begini gitu, nggak seperti teman-teman saya yang lebih beruntung dan lain sebagainya. Tapi orang tua saya adalah sumber berkat buat saya. Ya, lewat dia saya yakin bahwa Tuhan bekerja dalam hidup saya. Dia yang mereka lah yang selalu meyakinkan saya. Dalam keadaan sulit sekalipun, dalam keadaan susah sekalipun, Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Begitu. Mantap. Nyentuh banget sih itu buat anak-anak tuh yang kurang ajar tuh sama orang tuanya. Orang tua tuh pintu berkat ya Pak ya. Ya, saya percaya nggak ada anak yang kurang ajar, Pak Reza. Anak kurang ajar, anak bandel, dan lain sebagainya gitu ya. Cuma mereka belum menemukan momennya, belum menemukan waktu Tuhannya mereka. Jadi kita dalam hidup kita harus percaya ada waktu Tuhan. Ya, jadi ketika anak-anak mungkin sekarang mereka belum paham sesuatu, mereka melawan orang tua, mereka masih ke egonya mereka lah, keinginan pribadi mereka. Tapi nanti saya yakin percaya suatu saat kalian anak-anak pasti akan menemukan waktu di mana kalian bisa merebut titik balik untuk kalian bisa lebih baik. Buat saya itu sih. Berarti masing-masing anak itu ada waktunya untuk menemukan ajaran tersebut. Betul. Jadi intinya kita tinggal nunggu disentuh sama Tuhan aja. Ya. Benar. Dan tergantung kita harus buka hati kita juga. Tapi kalau kita bebal, kita nggak mau buka hati, ya bagaimana ya? Tapi Roh Tuhan pasti bekerja kok. Pasti ada waktunya nanti. Mantap. Amin. Oke. Jadi pertanyaan pertamanya nih Pak Dev. Jadi pengalaman yang paling Bapak ingat tuh apa Pak sama berkecimpung di olahraga Pak?
selama jadi pelatih, selama jadi guru? Oke, ditanya pengalaman ya. Saya sih yang paling saya ingat jangan jadi guru deh, jadi pelatih aja deh ya. Karena selain saya jadi guru, saya juga pelatih di tempat sekolah saya ngajar. Nah, pengalaman yang membuat saya paling berkesan, yang paling saya ingat, dan bikin saya merasa itu adalah pengalaman yang berarti banget buat hidup saya ya, khususnya sebagai pelatih atau guru gitu. Yaitu pengalaman saat anak-anak saya di jenjang SMP ya, ini tim basket putri di jenjang SMP, ini mereka bertanding, ada pertandingan lah, ada perlombaan ya. Nah, waktu itu di salah satu sekolah juga di daerah BSD, Tangerang. Nah, saat itu kami ikut kejuaraan dan kami harus bertanding di hari Minggu. Nah, entah kenapa kok ada ya pertandingan di hari Minggu. Nah, hari Minggu itu yang kita sama-sama tahu, itu adalah hari kita, waktu kita untuk beribadah, ya untuk pergi ke gereja untuk beribadah. Nah, anak-anak bingung ya, anak-anak juga nggak tahu nih mau ikut tanding atau mau ibadah gitu ya. Mereka tanya ke saya dan saya pun jujur aja juga bingung saat itu. Saya harus bilang ke anak-anak, oke, nanti saya pikirkan dulu, nanti saya umumkan gitu. Jadi itu di hari Minggu kita harus tanding. Nah, saya bergumul gitu ya. Apakah saya harus milih bertanding ya, tapi kalau saya bertanding nanti anak-anak nggak beribadah, saya pun nggak beribadah ya, atau saya harus beribadah tapi kita nggak bertanding, ya udah kita gugur gitu ya, nggak bisa lanjut pertandingan. Nah, setelah saya pikir, setelah saya gumuli gitu ya, saya akhirnya umumkan ke anak-anak, oke, kita akan tetap bertanding ya, kita akan tetap bertanding di hari Minggu. Kita berangkat ke tempat pertandingannya. Anak-anak juga berangkat waktu itu, tapi saat sebelum mulai bertanding, saya berikan pemahaman kepada anak-anak. Saya kumpul dulu dengan anak-anak, saya bilang kepada mereka ya bahwa kenapa saya pilih bertanding, ya kenapa kita tetap bertanding, dan bisa dibilang waktu itu kita nggak beribadah gitu ya. Oke, lanjut nih dari ceritanya Pak Dev tadi, kita bisa lihat gimana anugerah Tuhan bekerja di kehidupannya Pak Dev. Kayak, Tuhan tuh caranya beda banget ya, benar-benar unik ya, cara membimbing kita, cara membangun kita. Keren banget sih Tuhan tuh. Oke, Sir Dev, ada closing statement nggak di segmen ini? Olahraga ya? Iya. Oke, ada nih olahraga nih. Ya, anak-anak, ya, buat yang mendengarkan atau buat Kenneth sendiri nih yang lagi online sama saya nih, olahraga ya, closing statement olahraga ya. Nah, buat saya sih olahraga juga penting gitu ya, karena yang paling pertama adalah olahraga kan kita tujuannya menjaga kesehatan kita lewat olahraga ya, macam-macam ya untuk menjaga kesehatan itu, salah satunya olahraga. Ada yang lewat makanan gitu ya, ada yang istirahat, ada yang macam-macam lah. Tapi salah satu menjaga kesehatan dengan olahraga. Kenapa sih kita harus berolahraga? Yang pertama adalah kalau kamu baca di 1 Korintus, ya itu ada yang menjelaskan bahwa tubuh kita ini adalah pemberian daripada Tuhan. Ya, di dalam tubuh kita ini ada bait Allah yang tinggal diam di dalam diri kita. Nah, kenapa kita harus olahraga? Yaitu supaya kesehatan kita terjaga. Nah, kalau kita sehat, ya kita bisa memuliakan Tuhan, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa melayani Tuhan. Tapi kalau kita sakit, ya pasti kita sulit untuk beribadah, untuk melayani Tuhan, untuk memuji Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus rajin olahraga untuk tujuan kita bisa kita sehat, tetap sehat. Gitu ya. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, apalagi di masa pandemi sekarang, olahraga menjadi sangat-sangat penting. Ya, banyak orang sekarang kalau saya lihat di jalan jogging, sepeda dan lain sebagainya. Jadi udah jadi kebutuhan utama sebetulnya olahraga itu. Ya, saya harap sih bukan hanya karena pandemi, ya bukan hanya karena sekarang banyak penyakit, tapi memang ini adalah suatu kebutuhan kita ya untuk kita bisa menjaga kesehatan supaya lebih baik. Itu sih dari saya untuk closing statement di olahraga.
Oke, thank you sih Pak Dev atas closing Ya, statement-nya di segmen olahraga kali ini. Oke, kita habis ini bakal pindah nih teman-teman ke segmen sosial, di mana nanti Sir Dev juga akan sharing-sharing mengenai kegiatan-kegiatan sosial yang Sir Dev jalani. Oke, Langsung aja nih ke segmen yang kedua, yaitu segmen kegiatan sosial. Sebenarnya Bapak dapat ide dari mana sih, atau pencerahan dari mana, kenapa bisa Bapak kepikiran gitu, melakukan kegiatan sosial yang berhubungan erat sama pekerjaan Bapak sekarang ini? Karena juga kita jarang-jarang nih ngelihat orang yang bisa peduli sama sesamanya di masa-masa sulit seperti sekarang ini, Pak. kegiatan sosial yang mana nih? Waduh, yang mana dulu nih? waduh, banyak ya. Iya, Ya, nggak banyak sih. kita mau Ya, Yang mana nih? yang mana aja boleh, Pak, yang mungkin paling berkesan buat Bapak, atau mungkin ya. boleh dijelaskan ada berapa banyak yang sekarang Bapak Oh, jalankan. oke, Iya. oke. Kegiatan sosial yang pertama dulu deh. Yang pertama yang paling awal, saya itu di rumah, saya di depan rumah saya, di halaman rumah, yang dengan ukuran, kayaknya sih itu ukurannya 3 meter kali 4 kali ya. Ya ukuran untuk mobil kali ya. Mobil motor. Itu awalnya saya beli ring basket. Saya beli ring basket saat udah pandemi sih ya, udah pandemi karena saya bosen gitu, bingung mau main basket di mana. Akhirnya saya beli ring basket portable tuh. Nah, saya beli, saya taruh di situ. Tapi saya juga seperti yang saya bilang di awal tadi, mau olahraga sendirian itu nggak enak gitu ya. Nah, ya udah akhirnya saya kepikiran sama istri saya, gimana ya sayang kalau kita eh, buka semacam kayak belajar basket gitu ya. Kita buka untuk orang-orang yang free gitu ya, artinya yang nggak perlu bayar gitu. Artinya dari kalangan yang prasejahtera. Nah, di komplek tempat saya tinggal ini masih dikelilingi sama perkampungan gitu ya, dan banyak orang-orang yang di perkampungan di sana itu yang lalu lalang lewat depan rumah saya juga gitu ya, karena saya tepatnya di depan jalan utama gitu. Nah, banyak anak-anak yang sering lewat juga gitu ya. Nah, saya main basket, saya panggil, dan ada anak yang juga datang gitu, Om mau ikutan main basket? Oh ya, ayo sini silakan main basket gitu ya. Nah, saya punya kepikiran kayak gitu. Saya mikir ya, Pak Reza, Kenneth, waktu saya SD, saya itu nggak tahu itu basket. Nah, jadi anak-anak zaman dulu tuh ya, yang sekolah-sekolah yang bisa dibilang itu taunya cuma sepak bola, paling bulu tangkis. Bola voli pun jarang, apalagi bola basket gitu ya, yang membutuhkan lapangan, yang butuh bola, itu ya, yang butuh ya macam-macam lah peralatan basket gitu. Nah, saya nggak tahu, saya tahu bola basket itu saat saya SMP. Jadi SD saya nggak tahu. Nah, saya kepikiran, saya nggak mau anak-anak ini nasibnya sama kayak saya gitu ya, nggak tahu bola basket. Pertama karena saya cinta sama bola basket, yang kedua karena saya juga cinta sama anak-anak. Ya, jadi saya pengen anak-anak di sekitar rumah saya ini mereka bisa belajar basket juga, gitu ya. Mereka bisa tahu apa sih itu bola basket, gimana sih cara megang bola basket, gimana sih cara ngelempar bola basket gitu ya. Nah, ya udah, akhirnya saya open untuk belajar basket, namanya Kairos Basketball gitu ya. Saya buka, silakan siapapun yang mau main datang ke sini gratis dengan biaya gratis. Nah, saya buka itu waktu itu awal-awalnya setiap hari mereka datang ya. Setiap hari mereka datang. Tapi saya juga ada kesibukan lain, ada kadang saya masuk juga ke sekolah. Akhirnya saya putuskan untuk dibatasi gitu. Seminggu 2 kali itu jadwal untuk benar-benar main gitu ya. Tapi anak-anak ini unik. Ya, anak-anak ini unik. Mereka itu ya semaunya juga datang gitu ya. Bahkan kalau kamu yang sering lihat ya, kadang mereka datang hanya untuk pinjam bola, hanya untuk main di depan rumah saya, main catur, main
bulu tangkis, ya hanya untuk berkunjung aja gitu. Ya, saya juga nggak tahu kenapa, apakah mereka menganggap rumah ini juga sebagai tempat mereka bermain, akhirnya mereka datang terus, ya saya sih welcome aja selama saya ada di rumah. Nah, setelah itu berjalan di bulan Mei ya, kalau nggak salah itu di bulan Mei awal gitu ya. Nah, saya posting, saya share, saya ini orangnya ya suka posting gitu ya, suka share sesuatu gitu ya. Tujuannya sih sebenarnya bukan untuk apa-apa, bukan untuk pamer, bukan untuk menyombongkan diri dan lain sebagainya. Tapi tujuan saya ya saya sharing seperti ini, ya mudah-mudahan orang juga terinspirasi gitu ya. Tapi banyak tuh teman-teman saya yang terinspirasi. Banyak teman-teman yang kirim berkat gitu ya, kirim makanan. Karena anak-anak ini for info setelah mereka main itu mereka dikasih bingkisan, kasih susu, kasih snack gitulah. Nah, itu hasil dari pemberian para donatur. Ya, jadi banyak dari teman-teman, dari orang-orang di sosial media yang senang gitu, yang melihatnya ada anak-anak main basket, anak-anak bisa happy, bisa main, jadi mereka kirim berkat. Nah, buat saya hal-hal semacam ini timbul dari rasa syukur, timbul dari rasa bersyukur atas apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Salah satunya ya dengan cara membuat anak-anak bahagia, membuat anak-anak sukacita. Jadi akhirnya sampai sekarang masih berjalan untuk saya bisa buka belajar basket secara gratis. Siapapun yang mau silahkan datang, khususnya di daerah tempat saya tinggal. Itu yang pertama, Kairos Basketball. Jadi kegiatan sosial yang pertama saya lakukan adalah Kairos Basketball ini. Itu yang pertama. Lanjut yang kedua nih. Lanjut. Bentar. Aku ada pertanyaan. Silakan. Ini yang di Kairos Basketball Bapak ada berapa anak Pak yang itu? Kairos Basketball ini, nah ini uniknya ya, namanya anak-anak ya. Mereka itu awalnya 3 orang, 5 orang, 7 orang. Ini orang yang berbeda nih, kelompok yang berbeda. Kelompok ini rilis, selesai. Udah lama nggak datang-datang lagi. Ganti lagi anak-anak yang baru. Ya, anak-anak yang baru, kelompok-kelompok yang baru datang lagi. Nah, itu selesai lagi, setengahnya nggak pernah datang lagi, ada lagi kelompok-kelompok yang baru. Jadi kalau ditanya jumlahnya berapa orang, kalau semuanya dikumpulkan, itu saya yakin 30 lebih. 30 lebih. Tapi yang terbanyak yang pernah datang dalam satu hari latihan itu pernah sampai 25 orang. Wow. Sampai 25, bayangin di area 3 kali berapa tadi? Kali 4 ya. Pokoknya area karpot lah. Jadi itu numpuknya bukan main, kadang sampai ke tengah jalan. Makanya saya kalau di jalanan itu saya bikin cone untuk pembatas. Jadi kalau ada motor, ada mobil bisa pelan-pelan lah jalannya. Jadi pernah tuh 25 anak ngumpul semua tuh. Wah, pusingnya bukan main. Gitu. Jadi kalau dihitung 30 lebih kalau semua ada. Gitu. Yang kedua ini saya punya ide, punya inisiatif untuk saya bisa donasi membangun atau menyediakan sarana belajar bola basket di daerah Owebo, NTT. Nah, Owebo ini adalah salah satu desa yang letaknya itu kalau dari ibu kota provinsi di NTT, ibu kotanya kan Kupang ya, itu letaknya masih cukup jauh. Ya, masih cukup jauh dari Kupang. Ya. Kalau saya nggak salah, kayaknya berapa jam, 4 atau sampai 6 jam perjalanan lah, adanya di pedesaan, daerah terpencil. Nah, kebetulan saya kenal dengan salah satu orang tua dari mantan murid saya dulu ya. Mungkin teman-teman kalian juga gitu ya. Nah, itu... Mau sebut merek nggak nih? Sebut merek boleh nggak? Ada di episode boleh. Sebut merek boleh nggak? Boleh ya. Saya cukup kenal dengan orang tua Jenis ya, orang tua Jenis, maminya Jenis. Nah, saya tuh kepikiran gitu ya, saya mau bisa berbuat apa ya untuk anak-anak sekaligus untuk guru-guru di sana gitu ya. Sekali lagi ini kecintaan saya sama anak-anak awalnya dan kecintaan saya sama bola basket juga. Akhirnya saya hubungi maminya Jenny, saya berinisiatif,
boleh nggak sih saya adakan donasi untuk mengumpulkan uang untuk saya bisa menyediakan ring basket. Awalnya ring basket ya. Awalnya tuh saya idenya ring basket ya, untuk beli ring basket atau bikin ring basket. Oh, Mami Jenny sambut dengan baik ya. Oh, boleh-boleh aja, Sir, boleh-boleh aja, silahkan. Nah, setelah dapat izin itu, ya udah saya mulai bergerak. Nah, saya ingat banget itu di awal September kalau nggak salah tanggal 8. Akhirnya saya bikin poster seadanya ya sebisa saya bikin untuk bisa buka open donasi ya untuk mengumpulkan dana ya untuk bangun ring basket. Nah, ide saya ini disambut dengan baik sih sama teman-teman saya di basket. Bahkan ada salah satu murid saya dulu di sekolah saya yang lama, tempat saya ngelatih, ya. Dia itu adalah mantan pemain Liga Basket Wanita ya di Indonesia. Ya, notabene dia punya kenalan banyak atlet-atlet basket gitu ya, untuk bisa mengendorse donasi ini gitu ya. Nah, jadi tuh kalau di Instagram saya ada tuh atlet-atlet ya banyak, ada Saverius, ada Samuel Rizal, Prastawa, segala macam lah dan lain-lain itu saya minta tolong dia untuk bikinkan video gitu ya. Nah, sudah berjalan, saya juga terus promosi lewat Facebook, lewat WhatsApp, lewat Instagram untuk saya bisa kumpulkan donasi. Nah, sudah berjalan donasi, puji Tuhan sudah saya kirim ke sana untuk bisa dibuat awal lapangannya dulu. Nah, jadi yang tadinya itu kita cuma mau kasih ring basket ya, tapi akhirnya jadi bikin lapangan. Ya, itulah hebatnya Tuhan ya. Saya nggak expect yang sampai sebegitunya. Saya pikir hanya saya mau belikan ring basket, tapi di sana ada area, saya minta sih area 4x5 meter ya untuk satu ring basket. Jadi itu akan dibuat lapangan, akan dibangun lapangan ya, supaya bisa layak untuk main basket. Nah, jadi buat saya anak-anak di daerah terpencil di sana di Oebo NTT, mereka juga punya hak yang sama seperti anak-anak lainnya, yaitu bisa main basket ya. Kalau kalian tahu di sana mungkin bisa tanya Jenis keadaannya bagaimana ya. Nah, ini kerinduan saya sih. Niatnya saya nanti kalau di sana udah ada ring, udah ada lapangan gitu ya, saya juga punya kerinduan pengen ke sana. Puji Tuhan ada kerinduan pengen ke sana, pengen ngajar langsung ke sana, pengen bersukacita bareng lah sama anak-anak, sama guru-guru di sana gitu. Nah, anak-anak ini adalah aset bangsa, aset-aset negara yang kita punya. Jadi buat saya ini adalah tanggung jawab saya juga. Ketika saya bisa mengambil tanggung jawab atas anak-anak, bukan karena dia anak saya, anak didik saya, tapi saya nggak ambil tanggung jawab. Tapi selagi saya mampu, selagi saya bisa, anak-anak dimanapun itu ya, kita bisa ambil tanggung jawab. Ya, open donasi ini masih terbuka, ya, karena masih ada beberapa yang masih kita butuhkan ya. Kita masih buka, ini mungkin terhenti Natal ya, dan musim hujan sih di sana, jadi belum bisa berlanjut pembangunannya. Ya puji Tuhan nanti mungkin di tahun depan bisa berlanjut. Itu sih. Jadi atas kecintaan saya sama anak-anak, kecintaan saya sama bola basket, dan saya lihat Tuhan mungkin arahkan saya untuk Oebo, untuk Kupang, NTT, jadi saya bisa melakukan program pembangunan ring basket di sana. Itu yang kedua. Oke, Pak. Aku pengen nanya nih, Pak. Ya, silakan. Kira-kira setelah Oebo bakal ada next chapter-nya nggak nih? Wah, ini big question nih. big question nih. Oke. Jujur, ya setelah Oebo, selama saya masih bernafas, selama saya masih kuat, selama Tuhan masih pimpin hati saya, itu tidak berhenti di Oebo. Ya, karena saya mau hidup saya selama saya masih hidup, saya bisa berguna dan bermanfaat untuk orang lain. Karena buat saya hidup adalah kesempatan. Kita mau ambil kesempatan atau kita mau buang kesempatan itu. Kesempatan macam-macam ya. Kesempatan untuk baik atau tidak baik, kesempatan untuk positif atau negatif,
kesempatan untuk berguna atau tidak berguna. Itu pilihan masing-masing dari kita. Ya, saya mau ambil kesempatan bukan semata-mata saya mau mendapat balasan apa-apa ya. Jadi apa yang kita lakukan jangan kita mengharapkan balasan. Tapi kalau kita tulus, kita melakukan dengan sepenuh hati, lakukanlah tanpa mengharapkan balasan. Jadi kalau ditanya setelah OEBO ada next chapter nggak? Saya sih pengennya ada gitu ya. Saya sih punya keinginan terus dimanapun saya dipimpin Tuhan. Oh nih di pedalaman sini, oh nih di daerah sini, di sini. Saya sih ikut Tuhan aja. Jadi saya nggak mau mengikuti kata hati saya sendiri, tapi saya pengen Tuhan yang pimpin saya. Sama seperti ketika saya pilih OEBO, saya pilih menghubungi maminya Jenis. Sebenarnya kan di daerah sini juga banyak ya, di Banten, misalnya di Jawa, banyak aja. Tapi saya nggak tahu ya Tuhan arahkannya ke sana. Jadi kalau OEBO selesai, kalau saya sendiri sih saya mau, tapi saya serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan aja yang pimpin, biar Tuhan aja yang kendalikan semuanya. Gitu sih, Kenneth. Jadi mau sih saya. Saya doain program 1000 lapangan di seluruh 1000 Indonesia. lapangan, wah keren. Amin sih, itu ya. Amin. Tapi kalau itu pemerintah langsung ya. Iya, betul. Satu lapangan untuk satu kelurahan gitu ya. Iya. Siapa tahu melalui podcast ini bisa tersebar informasi. Amin, betul. Dan itu sih untuk OEBO itu macam-macam ya, banyak donasinya ya. Ada yang kirim uang, ada yang kirim bola. Jadi Augie Fatinus tahu ya? Iya. Dia itu kirimkan kita 8 buah bola untuk di sana ya. Puji Tuhan dia kirim 8 bola untuk sumbangan ke OEBO. Ada yang berupa uang, yang macam-macam. Ada yang kasih sepatu juga untuk dikirimkan ke sana, gitu. Itu yang kedua. Yang ngirim semen ada nggak, Pak? Buset, yang ngirim semen sampai mau bawa ke sono. Oke, Pak. Lanjut. Yang ketiga. Yang ketiga ini berhubungan dengan alumni nih. Dengan alumni kalian nih, kakak kelas kalian sama kalian sendiri nih. Nah, saya belum ya? Kenapa? Belum kena. Saya belum kena nih saya. Belum sadar kali. Oh, belum sadar. Udah keras, Pak Reza. Oh iya. Iya. Oke, lanjut, Pak. Ini berhubungan dengan alumni nih. Ada alumni yang DM saya lewat IG, dia tuh kayak semacam tertarik lah. Kok saya itu suka sama anak-anak, pelayanan ke anak-anak, terus kayak punya program donasi ring basket gitu ya. Nah, salah satu alumni ini juga buat saya sih, anak ini juga inspirasional ya. Dia sering buat statement di story-nya itu menarik buat saya. Ya, terus saya komunikasi sama dia, kayaknya kita bisa kerjasama bikin project apa ya yang bisa berguna atau bisa memberkati orang lain gitu ya. Nah, singkat cerita, akhirnya kita punya ide, kita bikin program nasi bungkus. Nasi bungkus alumni namanya, makanya nasi bungkus alumni. Jadi alumni-alumni dari sekolah ini itu kerjasama, kumpulkan donasi yang ditransfer ke salah satu alumni juga. Nah itu mereka nanti pesen nasi bungkus di warteg gitu ya, di rumah makan. Itu akan kita bagikan ke orang-orang di sekitar. Nah, sudah berjalan 3 part, ya, 3 minggu. Itu sudah berjalan, jadi kita pergi ke jalan-jalan, kita kasihkan nasi bungkus ke pemulung, ya, ke Gojek, ke anak jalanan, ke orang-orang yang di jalanan yang butuh, event itu security, itu kita kasih nasi bungkus. Nah, setiap kita program itu kita belikan 30 nasi bungkus yang kita bagikan. Itu sudah berjalan 3 kali. Nah, ini memang agak berhenti di 3 minggu ya, kalau nggak salah berhenti karena banyak yang sibuk, anak-anak ada yang sibuk kuliah, ada yang sibuk untuk persiapan Natal dan sebagainya. Tapi kita masih banyak punya cita-cita ke depan untuk alumni ini.
ya. Kita juga punya cita-cita untuk baksos ke daerah. Ya, kita punya cita-cita untuk adakan kunjungan ke panti sosial, baik itu panti asuhan atau panti jompo. Ya, mudah-mudahan itu terlaksana. Itulah yang menjadi cita-cita kita. Mudah-mudahan anak-anaknya, alumninya juga pada bisa sempatkan waktu gitu ya. Ini sih sekarang masih pada sibuk gitu. Nah, buat saya nasi bungkus ini mungkin buat kita ya itu nominalnya 10.000. Tapi ketika itu kita share ke orang-orang, ke anak jalanan, ke pengemis, pemulung gitu ya, itu sesuatu yang berarti buat mereka. Ya sedikit buat kita, besar buat mereka. Ya kita tahu sekarang cari uang itu susah, sekarang itu banyak orang susah. Ya tapi kalau semua orang susah, ya semua orang merasa dia yang paling susah, siapa yang akan menolong? Siapa yang akan memberkati? Ya, jadi saya coba buka program ini ke anak-anak alumni, supaya anak-anak alumni juga bisa sadar bahwa kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita bisa buka mata kita bisa buka telinga kita bisa aware, sadar, untuk lingkungan sekitar kita juga banyak yang membutuhkan. Nah, buat anak-anak muda ini saya bangga gitu. Saya suka cita sama mereka kalau mereka juga masih punya keinginan seperti itu. Ya. Karena banyak orang sekarang yang mementingkan diri sendiri, banyak orang yang tutup mata, tutup telinga atas keadaan sekitar. Kayak gitu sih. Jadi program nasi bungkus ini dicita-citakan untuk bisa dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Itu sih, Kenneth, Fareza. Oke. Nah, Pak Dev, untuk yang program nasi bungkus itu, kalau misalkan orang dari luar sekolah kita atau dari luar alumni sekolah kita mau ikut share, apakah boleh nih? Boleh. Jadi yang sudah donasi ke kita, yang dari luar alumni itu tuh banyak banget, ya. Dengan kita share di kalau saya sih di Facebook, di WhatsApp, di Instagram, itu orang dari luar yang memang punya keinginan boleh, ya. Jadi namanya aja memang nasi bungkus alumni. Tapi kalau orang yang tergerak dari luar boleh-boleh aja. Banyak udah ada kok dari luar. Gitu. Oke. Berarti Pak, dari semua program yang Bapak jalankan ini, Bapak tuh nggak cuma memberi doang, tapi Bapak tuh juga secara tidak langsung menyadarkan orang-orang di sekitar Bapak juga kalau kita tuh sebenarnya harus memberi juga gitu kan, Pak? Iya, tepat sekali, Kenneth. Okay. Jadi buat saya sih begini ya, saya dapat dapat pelajaran ini dari teman saya, bukan dari saya sendiri. Jadi bahwasanya kita hidup ini seperti segitiga. Ya, seperti segitiga. Nah, segitiga itu apa? Jadi sisi sudut yang paling atas, ya ini segitiga ya, paling atas itu adalah Tuhan. Nah, di sisi yang ada dua ya, di bawah ya, kiri dan kanan, ya, itu adalah saya. Ya, saya ini sebagai pekerjanya atau yang membuat pintunya atau yang menginspirasinya. Nah, di sisi satunya lagi, di sudut satunya lagi, sebelah kanan itu, dia adalah yang menjadi donatur atau yang memberi modalnya ya, atau menyumbangkannya. Nah, ketiga sudut ini kan saling berhubungan ya. Jadi di atas ada Tuhan, di sebelah kiri ada saya, orang-orang yang bekerja, orang-orang yang membuka pintu, di sebelah sisinya berikutnya adalah orang-orang yang menyumbang atau donatur. Nah, kadang ketiga sisi ini bisa putus. Ya, jadi ada Tuhan, ada saya. Kadang sisi-sisi ini putus. Ya, jadi ada Tuhan, ada saya yang bekerja tapi nggak ada donatur. Akhirnya nggak berjalan. Ada lagi, ada Tuhan, ada donatur tapi nggak ada yang bekerja. Akhirnya programnya nggak berjalan. Nah, kalau sesuatu tiga sudut ini saling berhubungan, yang tadi Tuhan, saya sebagai pekerja, dan donatur, ya, itu pasti terlaksana. Nah, jadi kadang donatur ini orang-orang yang pengen nyumbang ini dia nggak tahu nih mau sumbangnya ke siapa, caranya bagaimana. Nah, dalam hal ini mungkin mereka melihat saya gitu ya. Oh yaudah, nih si Dev ada program belajar basket gratis nih di rumahnya. Yaudah, saya sumbang.
gitu kan. Jadi dia biasanya tadinya dia nggak tahu nih dia mau sumbangnya lewat apa. Tapi bukan cuma saya gitu ya, mungkin di sudut lain sana banyak gitu ya. Ada yang buka belajar apa gratis, dia sumbang. Nah kemudian, oh nih dia mau adakan ring basket di Oebo, menyediakan ring basket. Oh, oke, saya bantu sumbang. Ya, jadi kalau 3 sisi itu nggak connect, itu pasti nggak akan berjalan. Karena banyak orang yang mau sumbang, yang mau donasi, tapi dia nggak tahu lewat mana. Nah, seperti yang dibilang Kenneth tadi, benar. Ya, jadi menyadarkan orang juga, membuka jalan buat orang juga, membuka pintu buat orang juga. Gitu. Oke, Pak. Oke. BTW, Pak, ini kayaknya program Bapak tiga-tiganya itu berhubungan sama basket. Yang satu Kairos, sekolah basket. Yang kedua galang dana untuk ring. Yang ketiga itu singkatannya NBA tuh, Pak, saya lihat-lihat. Betul. Iya, makanya singkatannya NBA. Tapi kalau kegiatannya sih nggak ada hubungan sama basket. Namanya doang. Bener juga, saya nggak kepikiran tuh, Ken. NBA juga ya. Iya, nasi bungkus alumni. Disingkat NBA. Bener. Saya baru kepikiran. Kenapa bisa gitu ya? Bisa pas gitu ya basket ya? Ini sangat terikat dengan basket. Iya, makanya. Padahal saya asal singkat aja NBA. Aduh, bener. Gila sih, inspiratif banget sih, parah. Iya, parah. Gue tadi kayak digedor gitu. Sadar. Digedor ya. Iya, dia digedor, woi. Sadar, woi. Oke. Nah, untuk Pak Dev nih, mumpung durasi udah kepanjangan, ada nggak Pak closing statement buat kita untuk lebih sadar terhadap sama kita, terhadap orang yang lebih membutuhkan dari kita? Oke. Kalau closing statement dari saya untuk kegiatan sosial, untuk aksi sosial, balik lagi tadi seperti yang saya bilang, hidup ini adalah kesempatan. Ya, kesempatan kita untuk bisa bermanfaat buat orang lain, kesempatan kita untuk bisa berguna buat orang lain dengan apa yang kita bisa. Kalau saya dengan segala kekurangan saya, dengan segala kelemahan saya yang saya punya, mudah-mudahan saya juga masih bisa berguna dan bermanfaat buat orang lain. Ya, karena buat saya tanggung jawab kita dalam hidup ini bukan kepada diri kita sendiri, ya, tapi tanggung jawab kita juga terhadap orang-orang di sekitar kita. Bukan berarti kita harus menutup mata, menutup telinga, tapi kita harus buka mata kita, buka telinga kita bahwa di luar sana kita sebetulnya bisa banyak melakukan apa yang kita bisa dan bermanfaat buat orang lain. Ya, karena hal-hal semacam ini buat saya sih sebagai rasa syukur saya. Ketika saya bersyukur, ketika saya berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan pada saya bisa melakukan buat orang lain. Ya, itu adalah bentuk rasa syukur saya, rasa terima kasih saya kepada Tuhan dengan segala berkat yang Tuhan berikan, dengan segala pemberian yang Tuhan berikan pada saya bisa melakukan buat orang lain. Itu adalah sumber sukacita tersendiri buat saya. Jadi apa yang saya lakukan ini adalah sebagai rasa syukur saya kepada Tuhan. Karena hidup kita sementara, hidup kita singkat, ya, saya melakukan apa yang saya bisa, semampu saya, semoga itu bisa berguna dan bermanfaat untuk orang-orang lain. Buat kalian di luar sana, bersyukur kita masih dapat kesempatan untuk hidup layak, untuk hidup berkecukupan, untuk hidup berbahagia, bisa tertawa, bisa bersenang-senang, bisa macam-macam lah yang buat kita itu mewah dan lain sebagainya. Tetapi jangan sampai kita terlena akan itu semua. Karena itu bukan karena kemampuan kalian, bukan karena kekuatan kalian, bukan karena orang tua kalian, tapi itu karena pemberian daripada Tuhan. Nah, buat saya mau mengajak kalian, ayo kita buka mata, kita buka telinga kita lihat sekitar kita, ya, kita lihat orang-orang di luar sana, banyak yang membutuhkan, banyak yang bisa kita lakukan buat mereka. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita gunakan kesempatan dalam hidup kita dengan baik. That's it. Mantap. Hidup ini adalah kesempatan, teman-teman.
Oke. Thank you ya Mr. Dave Setiadi atas waktunya. Thank you Pak Kenneth? Reza. Thank you Kenneth. Terima kasih Pak Oke. atas waktu dan inspirasinya bagi kita Sama-sama. semua. Mantap. Oke. Nah, untuk kalian nih yang hatinya terbuka mau ikut bantu donasi buat anak-anak Kairos Basketball atau anak-anak Oebo atau mungkin buat NBA nasi bungkus alumni, NBA. bisa kontak langsung ke Mr. Dave ya. Siap. Instagramnya apa nih, Mr. Dave? Instagramnya di @devsetiadi. Oke. Mantap. So guys, langsung di follow ya. Oke. Closing Kenneth, silakan. Okay, that's all for today's episode. We do hope you enjoy it. We wish you get motivated and inspired by Mr. Dave Setiadi devotional social work in this pandemic time. Please do subscribe to our YouTube channel Sekali Hair and don't forget to follow our Instagram and Spotify Sekali Podcast. Ya, Sekali Podcast. Benar, Sekali Podcast. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode yang lainnya. Bye. Oke. Terima kasih. Dadah. Ya, thank you. God bless you all. Sehat semuanya. Semangat. Mantap. Makasih ya, Pak. Yo, sama-sama. Makasih Pak. Sama-sama Kenneth. Pak, itu yang buat yang NBA itu kalau mau transfer ke siapa, Pak? Itu ke Sharon. Ada di highlight-nya tuh ke Sharon transfernya. Oh, oke. Terus Pak, kalau misalnya yang buat anak-anak Kairos kalau mau ngirim makanan dus-dusan atau minuman itu nggak apa-apa ya? Bisa ya, karena banyak itu yang memang ada ketentuannya nggak kayak harus susu kah atau enggak. Bebas. Tapi kebanyakan yang kirim itu susu, Yakult kayak gitu ya. Jangan yang beralkohol. Oke.